Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Asim bin Thabit, sahabat Rasulullah yang jasadnya tidak bisa dijamah kaum musyrik. Asim bin Thabit bin Aqlah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak absen dalam peristiwa Badar dan Uhud. Dalam peristiwa peperangan yang dilakukan di jalan Allah, Asim bin Thabit selalu berhasil menebas kepala setiap kaum musyrik yang memusuhi Islam saat itu. Keberanian dan kegagahannya di medan perang pun didengar oleh banyak musuh, tidak terkecuali dalam pertempuran perang Uhud. Rasulullah pernah memujinya, menyeru para sahabat untuk mengikuti cara berperang Asim. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Ia berhasil membunuh 3 laki-laki sekaligus, yakni Musafi', Kilab, dan Jallas. Ketiganya adalah putra salah seorang pemuka Quraisy, yakni Tolhah bin Abi Tolhah dan Sulafah binti Sa'ad bin Suhaid. Keluarga tersebut dalam bagian pasukan Quraisy di perang Uhud. Perang Uhud tersebut berakhir dengan kemenangan di tangan orang kafir Quraisy. Mereka berlompatan kegirangan berhasil menuntut balas terhadap kaum muslimin pada perang 1 tahun sebelumnya, yakni perang Badar, di mana para tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh. Dalam peristiwa Uhud tak sedikit kaum muslimin yang gugur. Orang-orang kafir Quraisy beramai-ramai menendang, mencincang, merusak mayat-mayat kaum muslimin. Ada yang dibelah perutnya, dipotong hidung dan telinganya dijadikan kalung. Sulafah binti Sa'ad berdiri di tepian medan Uhud dengan harap-harap cemas. Ia menunggu anak-anak dan suaminya yang tak kunjung nampak. Meski perang telah usai dan kemenangan pun telah diraih, dengan gundah hati ia masuk ke medan pertempuran dan mengamati satu persatu mayat yang bergelimpangan. Sulafah histeris tatkala memandang mayat pertama yang dilihatnya adalah suaminya. Tak jauh dari situ, jasad 2 anaknya pun dilihatnya terbujur kaku dipenuhi luka. Sulafah kembali melihat sekeliling. Didapatinya suara rintihan anaknya yang lain. Dengan segera ia mendekat dan membaringkan kepala anaknya yang sekarat di pahanya. Dengan dada bergemuruh penuh rasa dendam, ia bertanya, "Siapakah yang membunuh ayah dan saudara-saudaramu, nak?" "Asim bin Thabit, wahai ibu," jawab si anak sebelum nafasnya berakhir. Air mata Sulafah berlinang, dadanya dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Ia bersumpah tidak akan menghapus air matanya sebelum para pemimpin Quraisy membantunya mendapatkan kepala Asim bin Thabit. Untuk mewujudkan dendamnya, ia membuat sayembara menjanjikan 100 ekor unta kepada siapapun yang berhasil membawakan kepala Asim bin Thabit kepadanya. Sufyan bin Khalid, salah seorang lelaki Quraisy, tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan tersebut. Ia pun akhirnya mengatur strategi dan rencana. Kemudian ditemuilah beberapa orang dari suku Adhal dan Qurrah agar pura-pura masuk Islam pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Benar saja, di tahun 4 Hijriah beberapa orang yang berasal dari suku Adhal dan Qurrah datang ke Madinah guna untuk menemui Rasulullah. Mereka meminta kepada beliau agar mengirim beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam ke kampung mereka. Salah seorang yang diminta adalah Asim bin Thabit. Rasulullah tak menaruh curiga. Beliau mengabulkan permintaan mereka dan dikirimkanlah 6 orang sahabat. Kemudian Asim bin Thabit memimpin rombongan yang diutus Rasulullah atas permintaan kabilah Adhal dan Qurrah untuk menjadi guru agama yang mengajarkan tentang Islam di 2 kabilah ini. Berangkatlah Asim bersama 5 sahabat lainnya. Di tengah perjalanan sebelum sampai di kabilah yang dimaksud, mereka dihadang 100 pasukan siap tempur. Ternyata mereka bukan diminta untuk jadi guru agama, tapi untuk dibunuh secara kejam dan tidak berberi kemanusiaan. Para utusan yang datang menjemput hanya bersandiwara meminta dikirimkan guru agama. Mereka menipu Rasulullah.
Mereka sebenarnya menginginkan kedudukan dan harta di tengah-tengah kaum kafir Quraisy di Makkah. Lihat pengkhianatan dan kondisi yang tak seimbang, Asim dan para sahabat berlari ke bukit untuk berlindung. Pemimpin pasukan yang menghadang menawarkan kepada mereka untuk mengalah dan tunduk serta akan diberikan jaminan keselamatan. Tapi Asim tidak mau tunduk kepada mereka. Dia tak mau mengalah kepada pengkhianat. Lebih baik mati daripada membiarkan diri terhina di bawah bayang-bayang orang-orang kafir pengkhianat. Menyerahlah, kami tak akan menyakiti kalian jika kalian menyerahkan diri, kata mereka. Dengan tegas, Asim menjawab, sungguh kami tidak percaya pada kata-kata kaum musyrik. Asim bin Tsabit bersikukuh tidak akan mengalah dan berucap kata yang abadi. Asim mengucapkan kata-kata yang menembus langit dan semua makhluk Allah bergetar mendengarnya. Kata-kata yang mesti dihafal dan dirapal setiap hari oleh mereka yang sangat cinta kepada kekafiran dan lebih memilih berbaur, bergabung, berkongsi, dan berbangga dengan kaum kafir yang memusuhi Islam. Demi Allah, saya tak mau menyentuh dan tak ingin disentuh oleh orang-orang kafir sedikit pun selama hayat masih dikandung badan. Inilah kalimatnya, inilah ucapannya, dan Allah mendengarnya dan Allah perkenankan kata-kata ini. Pertarungan pun tak dapat dielakkan. Asim terus melawan hingga busur panahnya habis. Dia bertahan hingga tombaknya pun patah dan akhirnya tak tersisa senjata melainkan pedang di tangan. Lalu dia pun berdoa, ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu, maka lindungilah tulang dan dagingku. Jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya. Akhirnya utusan Rasulullah yang ketika itu hanya berjumlah 10 orang tidak mampu menghalau Bani Hudzail yang hampir 100 orang jumlahnya. Hanya 3 orang yang tersisa dan menjadi tawanan. Selebihnya tewas termasuk Asim bin Tsabit. Berita kematian Asim pun menyebar dengan cepat. Para pemimpin kaum Quraisy di kota Makkah segera mengirim utusan kepada Bani Hudzail agar menyerahkan mayat Asim untuk kemudian mereka bisa memenggalnya. Mereka membawa uang dalam jumlah yang banyak sebagai imbalan dari Sulafah yang bermimpi segera menjadikan batok kepala Asim sebagai tempat minum khamr. Bersama pasukannya, mereka pun kembali ke tempat terbunuhnya para utusan Rasulullah. Mereka mendekati mayat Asim dengan pedang terhunus. Namun, mereka mendadak terjengkang melihat ratusan lebah tiba-tiba mendengung-dengung di sekitar jenazah Asim. Serangga-serangga itu menyengat, menggigit wajah, tangan, kaki, dan bagian tubuh mereka. Kita mundur dulu, tunggu sampai malam hari. Lebah-lebah itu pasti sudah pergi, kata pemimpin Bani Hudzail. Pasukan Bani Hudzail pun menunggu hingga hari gelap. Ketika mereka hendak mendekati jenazah Asim, mendadak langit pun menggelap. Petir dan kilat silih berganti. Lalu turun hujan yang sangat deras. Air mengalir dari bukit-bukit hingga memenuhi lembah. Tatkala hujan berhenti dan langit pun kembali cerah, pasukan Bani Hudzail bersorak girang. Mereka ingin segera mencari dan menemukan mayat Asim dengan terbayang-bayang harta yang akan ia peroleh dari dibawanya kepala Asim. Semua orang dari pasukan Bani Hudzail dengan cermat menyisir pohon dan semak-semak tempat terbunuhnya Asim. Namun tak kunjung ditemukannya mayat Asim. Dengan rasa kesal dan marah, Bani Hudzail pun pulang tanpa membawa hasil. Doa Asim telah dikabulkan oleh Allah. Jenazahnya tak dapat disentuh sedikit pun oleh orang kafir. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.